Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara yang dipimpin barisan yang paling kanan. Para pemimpin upacara, hormat! Siap! Tegak! Rep! Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa barisan siap untuk mengikuti upacara. Apar 12-1 siap. Or siap. Apar 12-3 siap. Or Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. para pembina upacara, hormat! Rep! Tegak! Rep! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor, upacara penaikan bendera Senin 16 Januari 2023 siap untuk dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, rock. Teruskan. Jalan di depan, rock. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Berhenti. Rock. 3 langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, stop. 1 langkah ke depan, jalan. Kerjakan. Bendera siap. Para bendera merah putih, hormat! Rep!
Tegak ke belakang. Jalan. Luruskan. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan. Langkah tegak, maju. Jalan. Haluan. Jalan. Langkah tegak, maju. Jalan. Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, mari kita sejenak hening cipta sembari berdoa. Hening cipta dimulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Buka Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia
yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Dulunya, istirahat tepat. Not. Selamat pagi. Ya, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan rutinitas setiap hari Senin, yaitu upacara bendera. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati staf tata usaha dan jajarannya, yang saya sayangi anak didik kami sekalian. Yang pertama yang ingin saya berikan arahan pada hari ini yaitu mengenai koreksi untuk upacara hari ini masih tetap kurang sempurna, masih ada beberapa kesalahan. Kesalahan-kesalahannya itu apa saja? Bisa kita lihat bersama, membaca Undang-Undang Dasar seperti membaca cerita dan ada teks yang salah, dan kemerdekaan dibaca yang kemerdekaan, ya kan? Nah, kemudian yang selanjutnya untuk protokolnya juga kurang cocok dari segi tata bahasa dan intonasi, ya. Jadi kalau dikira-kira ini nilai 7,77 lah, di atas KKM, ya kan, sedikit dibandingkan yang lalu. Nah, kemudian yang kedua ini memang nampak ya orang-orang yang kualitasnya disiplinnya rendah. Yang di depan kalian ini saya lihat memang dari tadi di samping mereka memang udah melanggar, dari segi baris berbaris sama sekali minus. Kalau 0 itu masih mending, ini minus. Istirahat di tempat nggak ada sempurnanya, siap juga nggak ada sempurnanya. Memang betul. Jadi cocok memang orang-orang yang tersingkir seperti ini. Nah, itu aja untuk upacara kali ini. Kemudian yang selanjutnya perlu diperhatikan khusus kelas 12 tapi tidak tertutup untuk kelas 11 dan kelas 10. Jadi mohon diperhatikan, benar-benar diperhatikan apa yang menjadi materi untuk hari ini. Untuk kelas 12 yang dimana dalam waktu dekat, barangkali hari ini ya, paling lama besok, untuk menentukan siswa eligible untuk seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru berdasarkan prestasi. Oke ya. Nah, saya berharap untuk semua siswa kami kelas 12 sudah registrasi akun. Ya, sudah registrasi akun. Semua, saya harap semua, mana tahu kamu
berubah pikiran. Yang tadinya kamu misalnya mau kawin, udah kuliah aja lah. Nah, jadi kamu udah punya akun, kan gitu. Oke ya. Terkhusus ini kemarin udah kami panggil kepada siswa kami yang kemungkinan eligible, yang kemungkinan belum fix, yang kemungkinan saya udah panjang lebar ya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada yang kemungkinan eligible. Ya, saya rasa udah kamu diskusikan sama orang tua. Apa yang menjadi pilihanmu? Apa yang menjadi pilihan PTN kah atau kedinasan, kan gitu. Jadi sekolah kita akreditas A, jadi berpeluang besar untuk jalur prestasi di perekrutan mahasiswa baru di universitas negeri tentunya. Kalau swasta itu saya belakangkan, itu nggak penting kan. Kenapa saya nggak penting? Bukan saya merendahkan swasta, enggak. Saya maunya kalian itu utamakan dulu ya negeri, ya. Yang negeri, kalau swasta tutup mata pun bisa kan gitu. Jadi seleksi penerimaan mahasiswa, ya, sekali lagi seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru di tahun 2023 ada 3 jenis. Saya dengar ada suara di kelas 11. Ada 3 jenis. Yang pertama, seleksi nasional berdasarkan prestasi. Berbeda di tahun ini. Kalau tahun lalu SNPTN namanya, iya kan? Portalnya juga beda sekarang. Kalau tahun lalu di bawah naungan LPMT, kalau sekarang udah beda. Jadi tolong kepada siswa kami semua rajin-rajinlah membuka portalnya, membuka berita tentang PTN. Nah, kemudian jalur yang kedua, di jalur prestasi ini tadi itu 20% kuota kampus. 20%. Nah, kemudian yang kedua itu jalur nasional berdasarkan tes. Ya, berdasarkan tes sekitar 30%. Kemudian jalur yang terakhir itu mandiri. Jalur mandiri sisanya. Jadi mandiri ini khusus kampusnya yang merekrut, tidak ada campur tangan pihak ketiga. Nah, jadi diusahakan yang kedua ini. Kalau yang ketiga itu tetap bisa, tapi setelah kalah bersaing di jalur yang kedua ini. Nah, untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi itu ada beberapa mata pelajaran yang diambil. Barangkali kalian semua sudah tahu itu. Ya, nah jadi yang diambil adalah itu pengetahuannya saja, keterampilan tidak. Nah, kemudian kepada siswa kami semua, ya, ini karena kita masih yang eligible dulu atau jalur prestasi dulu, ini saya tekankan, benar-benar kamu mempertimbangkan, ya, memikirkan apa yang akan kamu pilih jurusan, ya. Nah, kalau kamu memang sudah kedinasan, fokus ke kedinasan. Kedinasan itu memang is the best, tapi memang kamu harus tahu kualitasnya, kualitas diri kamu, ya kan? Kurang lebih 27 kedinasan, barangkali kamu hanya yang tahu ada STAN, STIS, IPDN, STPDN, banyak lagi. Ya, jadi rajin-rajin kamu buka. Untuk saat ini, mulai detik ini, abaikan dulu lah untuk hal-hal yang nggak penting. Ya, nonton TikTok segala macam, abaikan dulu. Artinya bukan berarti ini ya, artinya kamu membagi waktu lah. Kalau kemarin itu 90% waktumu ke situ, kalau sekarang enggak. Sisakan misalnya 20%. Sisanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan cita-citamu. Hal-hal apa saja yang perlu nanti dipersiapkan, ya. Untuk seleksi nasional berbasis tes itu ada 4 tes. Yang pertama itu adalah literasi bahasa Inggris dan Indonesia. Yang kedua penalaran matematika atau yang disebut dengan numerasi, dan yang terakhir adalah tes skolastik. Jadi bedanya dengan tahun lalu, kalau tahun lalu itu semua mata pelajaran, ya, sesuai dengan jurusanmu itu diujikan.
Nah, kalau sekarang tidak lagi, itu bedanya. Hanya 4 tes. Nah, itu artinya apa? Yang IPA berpeluang ke IPS, IPS berpeluang ke IPA. Hebat. Merdeka, kampus merdeka katanya. Dipikir-pikir ya juga, kalau ada anak IPS yang masuk kedokteran, ya kenapa tidak? Kalau anak mau masuk hukum, manajemen, ekonomi, akuntansi, kenapa tidak? Kan gitu. Kan bisa kan? Misalnya anak IPS mau masuk kedokteran, gigi hewan bisa. Ya kan nggak ada tertutup kemungkinan. Jadi saya rasa untuk tahun ini memang saya setuju ya, sangat saya mendukung gitu. Nah, untuk yang calon eligible, ya, saya bilang calon eligible dulu, tolong benar-benar menimbang, memperhatikan, memikir-mikirkan, kemudian maafin pleset lidahnya karena sangat semangat. Saya maunya siswa ini 40% itu lulus PTN semua gitu kan, ya kan? Jadi kita harus atur strategi. Nah, strategi apa saja Bu yang mau kita perhatikan? 10, saya ini kelas 10 tertib semua lah, saya kasih jempol selalu sama kelas 10, iya kan? Ya, lanjut. Oke, terima kasih, mohon diperhatikan. Untuk kelas 12 yang mau mengambil jurusan nanti, ada beberapa kategori yang perlu kamu ketahui. Jangan pula kamu mengambil kualitasmu di bawah kualitas atau kompetensimu. Nah, kamu masih rata-rata nilaimu hanya 89, tapi kamu ngambil kedokteran UI, ya nggak akan lulus kan gitu. Dan ingat, yang eligible belum tentu lulus kan gitu. Nah, supaya lulus bagaimana? Ambil strategi yang saya sebutkan ini. Yang pertama, sesuaikan kompetensi dirimu dengan prodi yang kamu ambil. Yang kedua, dilihat passing rate jurusan yang kamu ambil. Semua jurusan-jurusan yang ada di universitas negeri berbeda-beda. Matematika UNEMED dengan matematika USU, walaupun sama-sama matematika, itu beda passing rate-nya, beda daya tampungnya, beda peminatnya. Benar? Hukum USU dengan hukum UNPAD misalnya, dengan hukum apalagi yang di Padang sana, itu beda passing rate-nya. Jadi kamu lihat adalah passing rate jurusan di setiap perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Itu perlu dipahami. Yang ketiga, lihat daya tampungnya. Sudahlah dia jurusan favorit, daya tampungnya sedikit, kau ambil pula, nggak akan lulus kan gitu. Seperti kedokteran UI tadi, daya tampungnya sedikit, peminatnya banyak, yang berkualitas juga ke sana. Oke, yang selanjutnya yang perlu kamu perhatikan adalah track record sekolah kita, jejak rekam sekolah kita. Sudah pernahkah lulus di PTN itu? Kalau belum pernah, mikir-mikir. Kalau sudah pernah, ya mudah-mudahan, insya Allah pasti ada nanti pengikutnya, gitu. Paham ya nak? Oke, kemudian tadi itu ada beberapa indikator yang perlu kamu pikirkan di pikiran kamu itu, ya. Ingat, waktu kamu itu di sini hanya sedikit lagi. Nah, berulang kali saya bilang, jadilah seperti lebah. Pergi meninggalkan madu, jangan pergi meninggalkan racun. Kau di sini meninggalkan madu, madu bermanfaat untuk banyak orang, untuk kesehatan, ya kan? Walaupun dia gigitannya ngeri sampai bisa benjol-benjol, ya kan? Tapi dia yang ditinggalkannya itu bagus dan bermanfaat bagi banyak orang, gitu. Jadi untuk anak-anak kami semua,
ya, agak. Ini kita tadi udah agak memakan waktu untuk membaris-bariskan, mengumpul-ngumpulkan yang kurang-kurang semua ini ya kan. Jadi habis waktunya. Oke, untuk anak didik kami semua yang khusus nanti hari ini barangkali paling lama besok yang eligible itu adalah artinya yang berhak untuk jalur prestasi, ya, yang berhak dari sekolah kita ini adalah siswa-siswa pilihan yang merupakan siswa yang mempunyai nilai yang bagus setelah di ranking semua, ya. Seluruh kelas 12 dapatlah 40%-nya. Nah, itulah yang eligible. Bagi siswa kami yang mau mengambil kedinasan, bersiap-siaplah. Persiapkan diri, persiapkan stamina, persiapkan hati untuk mendapatkan satu kursi kedinasan di tanganmu. Kamu harus berpikir satu kursi PTN itu harus saya duduki. Itu prinsip dalam diri kamu. Nah, dibilang siapa? Bisa saya bawa kursi bu dari rumah katanya. Bawa di parkiran aja mau nanti. Jadi kemudian yang selanjutnya anak-anak kami untuk pemilihan jurusan nanti, ya, apakah sama? Kemarin saya tanya, memang saya belum baca, sepertinya sama. Untuk jalur prestasi ini atau undangan yang dulu-dulu zaman kolonial disebut dengan undangan, ya kan? Nah, jalur prestasi ini ada dua pilihan jurusan. Yang pertama, dengarkan baik-baik kelas 11. Yang pertama harus mengambil salah satu jurusan yang ada di PTN di provinsi sekolah kamu berada. Sekolah kita di mana berada? Sumatera Utara. Berarti harus mengambil yang di Sumatera Utara untuk satu. Pilihan kedua di luar provinsi Sumatera Utara. Boleh. Di Sumatera Utara dua-dua juga boleh. Asal jangan dua-dua kamu pilih di luar dari provinsi kita. Boleh masuk, portal masuk, tapi nggak lulus tahu, sama aja bunuh diri ya kan, gantung diri namanya itu. Nah, itu bagi yang kuliah. Bagi anak didik kami semua, dengarkan, saya juga sangat-sangat menghargai siswa kami yang tidak menginginkan kuliah ya di perguruan tinggi, baik negeri maupun. Kerjakan sesuatu secara fokus, tekun, jujur, saya yakin kamu jadi orang sukses nantinya. Misalnya, Abu, saya mau buka usaha, Bu. Kerjakan usahamu itu, kerjakan secara fokus, ya, jujur, disiplin. Disiplin itu, baik itu disiplin untuk lingkungan dan disiplin diri sendiri yang paling utama. Ya. Nah, itu si Atta Halilintar itu tamat SMP tuh. Tapi miliarder dia kan. Kalau gaji saya masih per bulan, gaji dia itu udah per detik, per menit, udah masuk aja ke rekening. Nah, per menit itu gaji dia 1 juta. Hitunglah berapa 1 bulan, berapa menit. Nah, itulah dia gaji dia. Bu, saya mau jadi konten kreator. Tingkatkan. Jadi bebas saja. Ya, saya tetap mendoakan semua siswa kami maupun yang mau melanjut ke perguruan tinggi nanti maupun yang bekerja. Kalau yang nikah mah itu di luar jangkauan saya dulu ya kan. Kalau udah nggak tahan lagi apa boleh buat kan gitu. Daripada Cina nggak apa-apa, ya kan? Oke ya. Jadi untuk siswa kami ya, nanti apabila di jalur prestasi ini kamu tidak lulus, ya, fokus ke berbasis tes. Ya, sebenarnya kalau saya sendiri, saya pribadi yang lebih hebat itu adalah siswa yang masuk jalur tes. Menurut saya tetap bagus, tetap mantap, the best yang jalur undangan, tapi lebih bagus lagi kalau kamu lulus lulus tes. Jadi bukan berarti saya nggak masuk eligible, terus nggak makan kau 2 hari 2 malam, iya kan? Terus nangis-nangis sampai bisa diperas bantalmu, nggak harus. Langsung berpikiran, oh itu bukan jalan saya, iya kan?
bukan di situ rezeki saya dites. Kau buktikan nanti saya akan lulus lebih jurusan di PTN yang lebih mantap dari yang kau eligible gitu, ya kan? Bukan malah langsung insecure, ya kan? Benar? Iya kan? Oke, itu aja barangkali bimbingan arahan dari saya. Semoga anak-anak kami semua, ya, siswa SMA Negeri 1 Tanjung Merawa adalah siswa-siswa terbaik, siswa yang attitude-nya sangat bagus. Nah, ya, yang di depan ini pun barangkali itu hilaf. Nah, semoga kedepannya mereka lebih bagus lagi. Saya yakin kamu adalah siswa yang punya potensi, siswa yang punya kemampuan berbeda-beda. Manusia adalah manusia unik, siswa juga manusia unik, ya kan? Tidak berarti si Polan itu malas belajar, dia nggak pintar, nggak. Bisa jadi dia harus mendengar atau langsung praktekkan. Jadi semua bakat-bakat siswa kami ini walaupun berbeda-beda tetap mempunyai potensi yang bisa membanggakan orang tua, membanggakan guru, ya, bisa membawa nama baik SMA Negeri 1 Tanjung Merawa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaihi wa rasulillahi wa ala alihi washabbi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, pada hari ini kami melaksanakan upacara penaikan bendera di halaman sekolah kami. Berikanlah kasih sayang-Mu kepada kami untuk meneruskan cita-cita kami serta perjuangan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penyayang, hindarkanlah mara bahaya dari bangsa dan negara kami, supaya kami dapat mewujudkan cita-cita pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan kemampuan kami. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Tahu, berikanlah ilmu pengetahuan kepada kami supaya kami dapat mempergunakannya untuk jalan kebaikan di atas bumi yang Kau ciptakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, guru-guru kami, orang tua kami, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kecil. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha Hidup, panjangkanlah umur guru-guru kami dan orang tua kami. Oleh karena merekalah kami mendapatkan ilmu pengetahuan supaya kami dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Upacara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan.
upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara.